Ibrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, tepatnya pada Minggu 19 Mei 2024. Namun para penentang kepemimpinan Raisi justru merayakan kematian Presiden Iran tersebut. Bahkan sebelum dinyatakan meninggal dunia, para penentang Raisi telah pesta kembang api dan menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan memulai membacakan berita yang akan dibacain oleh Bung Kameramen. Silakan. Ya, Bung Alfian. Ini ada berita dari arrahmah.com nih Bung Alfian. Membahas tentang Presiden Iran yang kemarin jatuh dari pesawat dalam insiden. Nah, Bu Alfian, ini diposting oleh Rahmah. Judulnya adalah Ibrahim Raisi, Presiden Syiah Iran yang tewas dalam helikopter yang jatuh. Punya catatan hitam berlumur darah di masa lalu. Nah, ini dia tuliskan sumbernya, Bung Alfian, oleh Rahmah. Penulisnya adalah Abdul Jalil Al-Said, penulis Direktur Pusat Studi Teluk Skandinavia. Pada tahun 1980 hingga 1988 terjadi peristiwa perang besar antara negara Iran dan Irak. Dan di masa peperangan itu Ibrahim Raisi menjabat hakim tinggi Iran. Dan ia memberikan hukuman kepada pasukan pasukan Irak yang tertawan dengan cara dilempar dari atas pesawat hingga tewas. Nah, Bu Alfian, memang kan dengan waktu itu Iran menyerang Israel, banyak yang merespon bahwa ini serangan Iran terhadap Israel itu bukan pembelaan terhadap Palestina, tapi hanya sekedar pembelaan Iran karena salah satu dubesnya atau tempat kena bom. Nah, ini gimana ya Bu Alfian? Karena kan sekarang disambung-sambungkan kematian Presiden Iran ini dianggap ada konspirasi, ada campur tangan Israel dan Amerika. Kan? Baik. Bung Kameramen, yang tadi Bung Kameramen bilang, itu dulu memang ada jenderal Iran yang mati dibunuh oleh orang-orang. Pokoknya matinya terbunuh dan tuduhannya tetap dialamatkan kepada pihak Israel. Dan matinya Ibrahim Raisi ini juga membuat pihak Israel buru-buru konferensi pers. Bukan kita kok yang berbuat, kita bukan gitu. Jadi buat Bung Kameramen, respon awal dari saya, sebetulnya memang matinya Ibrahim Raisi ini merupakan sebuah sunatullah ya, setiap orang pasti akan mati. Nah, gejolak yang kemudian muncul di Iran adalah kebingungan, karena dia kan termasuk orang yang disiapkan sebagai pelanjut Ali Al-Khamenei. Jadi sebenarnya dia punya jiwa kesiahan yang makom ya di bawah Ayatullah lah, di bawah Ayatullah. Jadi sebenarnya dia adalah pengganti. Mungkin nanti kalau Ali Al-Khamenei meninggal, dia akan menjadi Ayatullah Ibrahim Raisi. Makanya sekarang agak kebingungan. Nah, di situ di satu sisi, kalau boleh respon awal saya, apa yang sudah terjadi adalah sebuah fakta dan pihak Israel memang cukup kalang kabut dengan apa yang terjadi atas serangan kawan-kawan dari Lebanon, dari Iran, segala macam. Nah, yang dibutuhkan sekarang kalau memang mau perjuangan masuk pada pembebasan dan kemerdekaan Palestina, ya negara-negara Islam katakanlah dari orang-orang Sunni ya harus melakukan konsolidasi dan sinergitas yang sedemikian rupa sehingga dia tidak lalu masuk pada pada kerja-kerja yang yang menunjukkan kayak orang udah berbuat masih disalah-salahin juga. Akhirnya nanti menimbulkan simpatik pada bentuk lain. Dan yang jelas Ibrahim Raisi sudah meninggal dunia, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini sementara begitu respon awal, Bung. Yang ingin saya tanyakan adalah karena kan ketika Iran menyerang Israel itu kan banyak simpatik terhadap Iran, Bung Alfian. Bagaimana Iran itu kita tahu punya syahadat sendiri dan bisa dibilang apalagi yang Rafidhah itu kan tidak bisa dianggap sebagai Islam yang murni lah kira-kira gitu. Kalau MUI bilang kan Syiah itu sudah kafir, Bung Alfian. Apapun boleh membantu Palestina, Bung Alfian. Orang kafir, orang Kristen, orang Katolik itu boleh saja membantu. Tapi kalau kita menyimak
ceramahnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz Muhammad Baikuni, beliau tetap memberikan warning kepada kita. Kalau kita lihat dengan kematian Presiden Iran ini, Bung Alfian, begitu banyak ratusan mungkin ribuan karangan bunga di kedubes Iran, Bung Alfian. Ini gimana nih Bung Alfian? Ya yang jelas Palestina harus dibela, kemerdekaannya harus didukung. Rafah terus-menerus digempur. Ya kerjaan kita adalah bagaimana kita juga melakukan bentuk-bentuk kerja sinergi, koalisi dan mobilisasi pertempuran untuk mengganyang Israel. Nah kalau kematian yang terus kemudian oleh Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, beliau sebagai para ulama-ulama yang menguasai tema-tema akhir zaman itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak akan mentolerir gerakan Israel yang telah membunuh ratusan ribu orang-orang Palestina dalam hitungan 1-2 pekan ini. Itu satu. Yang kedua, soal apa yang dilakukan orang-orang Syiah, ya supaya kita juga, kalau menurut saya, ya harus tetap merujuk bagaimana pedoman Quran dan Sunnah dalam pengertian yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus saleh, yang mana mereka memberikan pembimbingan kepada kita menghadapi akhir zaman. Kita memang harus punya kemampuan memfilter, selektif, dan istiqomah. Nah, soal adanya dinamika yang membuat kita pilih mana, ya yang jelas kita pilih yang akan mengantarkan kita kepada surga yang telah Allah siapkan. Sekarang kalau pertanyaan Bung Kameramen bagaimana? Yang jelas kita harus juga bertanya, jangan cuma mengkomplain orang lain, no kafir ini kan memang kafir udah titik, kita nggak akan lagi meragukan keyakinan yang kita punya, mantap. Nah, persoalan sekarang negara-negara yang dikenal sebagai negara-negara Islam kan tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang mengarah kepada pengganyangan dan pembasmian Israel. Itu kan yang sempat membuat Afghanistan nggak jadi berangkat ketika diundang oleh Emirat Arab, ya kan begitu. Pertanyaannya kan kami nggak mau lagi rapat-rapat, kami tinggal diberikan tempat di mana kami harus ada untuk menggempur Israel. Itu kan jawaban daripada Amir daripada Afghanistan itu. Nah jadi kembali buat Bung Kameramen, persoalan yang sedang dihadapi hari ini, kematian Ibrahim Raisi, ya secara keagamaan dia akan kita katakan walaupun dia bukan Islam kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya setiap yang mati kembali kepada Allah kan begitu. Iya. Nah, bahwa nanti di hadapannya dengan masuk neraka bukan urusan kita. Bahwa ternyata akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita mudah-mudahan juga mantap dengan yang kita punya. Nah, yang lain-lainnya mungkin menurut hemat saya mari kita songsong kedatangan Imam Mahdi yang diterangkan oleh Rasulullah dan keterangan-keterangan hadis-hadis yang mutawatir. Artinya intinya untuk kematian Ibrahim Raisi ya jelas menjadi sebuah hal yang ada yang menarik Bung Kameramen. Di dalam negeri Iran itu dukanya sangat mendalam. Iya. Nah, di luar negeri orang-orang Iran itu gembira terhadap meninggalnya dia. Jadi jangan bicara Syiah non Syiah, yang bukan Syiah kita tidak akan memberikan pembelaan apapun. Syiah itu adalah sebagaimana yang telah difatwakan MUI. Nah, kematian Ibrahim Raisi itu menarik. Tapi jangan lupa konsolidasi di tingkat Iran itu konsolidasi orang yang memang punya kekuatan persenjataan, kekuatan pasukan yang akan tetap menggempur Israel dengan harapan kerja mereka itu akan mempercepat atau akan memperjelas siapa sebetulnya yang akan menjadi bagian daripada orang yang berdekatan dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi yang dimaksud oleh Syiah tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kita yakin dengan sepenuh hati. Maka itu terhadap peristiwa matinya Bapak Ibrahim Raisi ini, ya buat orang Iran, nah, secara nasional mereka berkabung 5 hari. Diliburkan 5 hari oleh pemerintah Iran. Ada hari berkabung 5 hari, berarti kan bersedih itu secara kenegaraan. Nah, di luar negeri banyak yang girang karena mereka punya kepentingan-kepentingan yang dulu menjadi alasan mereka keluar kan belum tentu semuanya karena urusan-urusan yang normal. Jadi mereka dulu juga orang-orang yang tertekan secara politik. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Artinya kan dengan kematian Presiden Iran ini kita jadi tahu nih Bung Alfian bahwa masih banyak ternyata orang Syiah di Indonesia. Nah kemudian yang namanya orang mati ya takdir lah. Terlepas dia belain
Palestina apa enggak, ya kalau dia bela Palestina bagus gitu. Tapi mungkin fokus kita adalah bagaimana Palestina ini bisa merdeka total, siapapun yang membantunya. Pun orang Kristen membantu Palestina juga bukan berarti kita akhirnya seneng sama agamanya mereka, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi mungkin Ya, betul. untuk akhir sesi kali ini memang banyak tuh Bung Alfian yang Bung Alfian sampaikan tadi, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang bersyukur dengan kematian. Bahkan kalau kita melihat channel Bung Alfian Tanjung itu yang bersyukur Presiden Iran mati itu cuma 22%. Tapi yang bersedih Presiden Iran mati itu 78%. Wah, ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, tentu Bung Alfian, kayak kematian Raja Salman kan juga sedikit banyak ditunggu orang, dalam artian tanda-tanda akhir zaman juga nih Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, banyak tanda, banyak apa dari arahan-arahan hadis dan ulama lah ya. Apa pesan Bung Alfian agar umat Islam tetap fokus Bung Alfian menghadapi akhir zaman dengan ketaatan pada Allah? Kira-kira gitu untuk closingnya. Silakan Bung Alfian. Ya, subhanallah, Bung Kameramen semakin tajam pikiran dan tajam mata hatinya. Semoga Bung Kameramen nanti tetap jadi orang yang berguna buat agama, nusa, bangsa, dan dunia. Amin. Ya. Nah, menjawab apa pendapat atau closing statement saya. Yang pertama, buat kita seluruh manusia, terutama manusia yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mari kita tertibkan ibadah kita sempurnakan ibadah kita kokohkan akidah kita, dan kita semaksimal mungkin untuk melakukan pemenuhan pola-pola muamalah yang ideal menurut syariat Islam. Karena ini yang nanti mungkin akan menjadi bagian tersendiri yang harus kita bahas, karena upaya kita untuk mendapatkan hidayah Allah, ijabah doa itu dirusak. Karena dalam tubuh kita masuk barang-barang haram, masuk hal-hal yang membuat kita tidak punya magnet terhadap Nasrullah, pertolongan Allah. Nah, sekali lagi, apa yang terjadi dengan kematian Ibrahim Raisi, ya secara manusiawi ya kita ikut berduka lah. Kita tetangga kita sebelah Kristen, bukan Islam, meninggal. Masa kita girang-girang? Waduh, tetangga saya meninggal tuh, kan enggak begitu. Ya sudah, orang berduka, orang meninggal, ya jelas tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nah, yang kedua, buat kita kaum muslimin di Indonesia, ya harus bertanya ulang, kita ini gimana? Orang-orang terhadap situasi di Palestina yang dijahati oleh pihak Israel mendapatkan pembelaan luas dari orang-orang Eropa, dari orang-orang Australia, dari orang-orang berbagai mancanegara. Lalu di kita, nggak ada tuh, kalau boleh saya lihat gerakan mahasiswa yang khusus untuk urusan Palestina, nggak ada. Lagi demo UKT, Bung Alfian. Iya, makanya kan itu ketahuan urusan perut doang, nggak ada akidah ideologis, terus terang saja. Saya tidak dalam posisi menghujat, minimal semuanya harusnya mendapatkan. Teman-teman di luar negeri kan juga punya persoalan-persoalan akademis, tapi mereka memang punya sensitivitas humanistik, sehingga aspek-aspek kemanusiaan mereka muncul. Menjadilah mereka gerakan yang terkonsolidasikan, karena metode yang mereka pakai bukan buat main Mobile Legends, tetapi untuk koordinasi gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Iya. Akhirnya, sekian dibacain berita, kita akan lihat perkembangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.